Halo semua, salam semua, selamat semua. Mumpung ada kawan-kawan di sini dua kolam ini, saya berkonten. Wih, saya berkonten mengenai konten yang selama ini konsisten. Dimana kekonsistennya itu, kok seten sih. Pokoknya begini. Dok 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 dok, bumi gonjang ganjing langit tidak gelap buat Pak Jokowi. Mau bersaing sama Roy Suryo. Dok 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 dok. Samber geledek, ternyata Roy Suryo sangat gelap. Boleh nggak ya? Mengapa ada stasiun TV? Tapi ya bolehlah, itulah kebebasan pers. Halo semua, salam semua, selamat semua. Saya ulang lagi salam saya, dimana salam yang luar biasa ini supaya kalian semua menjadi pendengar yang baik. Siapa tahu ada yang mau berkomen-komen, silakan ditulis di kolom komentarnya. Dimana kemarin saya melihat, mendengar, tapi tidak meraba. Dimana saya melihat di talk show, apa itu talk show, dimana yang dipandu oleh Aiman Wicaksono yang memberikan namanya Rakyat Merdeka, bersuara. Salah sebentar, omon-omon ini akan saya lanjutkan sebelum omon-omon dimulai, dan supaya tidak terjadi misinformasi dan miskondisi. Saya akan minum kopi, dimana dimana sesuatu yang dikondisikan ini tidak untuk meracuni pikiran kalian, tapi untuk menggerakkan ego kalian supaya selalu gede, tinggi, mantap. Karena ego itu bagian daripada kesombongan kita, dimana kita harus sombong. Kalau kita tidak sombong nanti akan diinjek-injek. Oke, saya minum dulu. Bagi yang ingin mendonasikan kopinya, saya persilahkan juga. Tapi kalau saya boleh tanya, akhir-akhir ini jantung saya setiap kali melihat Bapak Roy Suryo terutama, dan Ibu Dokter Tifa, dimana yang terakhir saya melihat di talk show Rakyat Bersuara itu sangat luar biasa. Apakah saya rela di penjara? Oh, sangat rela. Salah ya, pokoknya begitulah. Untuk Pak Roy Suryo juga, ini saya juga bisa mendalam. Bumi gonjang ganjing, langit gelap, tapi tidak gelap buat Pak Jokowi. Petro, nolo gareng. Aku nggak tahu apa dialognya. Yang jelas itulah berdemokrasi. Demokrasi itu adalah tolok ukur daripada kebebasan. Tapi tolong bebasnya jangan kebablasan. Contohnya, kalau saya telanjang pasti ditawain orang, dan itu namanya saya gila. Nah, begitu Pak Boy. Dan ternyata sudah 3 menit ya. Nanti saya berpikir dulu bagaimana omongan saya selanjutnya. Omon-omon ini memang tidak bermutu dan ingin juga mempengaruhi pemikiran kalian bahwa yang baik itu baik. Yang baik itu akan pasti baik, dan yang buruk akan tetap buruk. Tapi keburukan bukan berarti menjadi sesuatu yang buruk, karena dari keburukan ada juga yang jadi lebih baik. Tapi yang bisa menyimpannya, ya toh, seperti korupsi, ya toh. Korupsi itu bagi yang tidak ketahuan sangat baik. Karena siapa tahu orang-orang yang berkorupsi itu juga nyumbang loh. Mungkin mereka juga mendirikan pabrik, ya toh. Dan pabriknya itu punya ratusan atau ribuan karyawan. Nah, karyawannya dibayar, ya toh. Itu juga perputaran ekonomi namanya. Nah, itu sisi baiknya korupsi yang nggak ketahuan. Sebentar, saya ada kelupaan, jadi saya harus merokok dulu. Karena biar bagaimanapun otak suntuk itu kalau merokok itu akan menjadikan otak kita akan lebih brilian lagi. Tadi mendalang sudah, dok 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 dok, bumi gonjang ganjing. Menangis pun sudah, Ibu Tifa. Apakah rela saya di penjara gara-gara menyuarakan aspirasi? Oh, saya sangat rela.
Tapi nggak tahu buat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan memang seseorang yang luar biasa, yang bisa menerima apa namanya sesuatu yang tidak mengenakan. Ya kalau saya jadi Pak Jokowi, ya udah saya tendangin itu orang. Tapi saya nggak berani kalau di depannya, terus terang. Dalam angan saya, di dalam batok kepala ini pasti akan saya tendang-tendang semuanya. Sampai saya keringatan nih, ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Berhubung ini di antara beberapa hari lagi Hari Raya Kurban, saya sebetulnya pengen kurban ya, tapi kurban ini berupa sapi yang saya ekstrak, saya bungkus jadi roiko rasa sapi. Satu orang kebagian satu. Di situ udah ada unsur kepalanya, dagingnya pun ada, tinggal kasih kuah jadi. Ya siapa tahu dengan omon-omon ini kita mendengarkan berita itu tidak ikut senewen. Kita bisa ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa iki? Bangsa mana yang mau diatur sama pengangguran dan mau denger omongan pengangguran? Nah, ndak ada. Kalau ada itu mustahil namanya. Ya, Mas Mustahil, terima kasih ya mau mendengarkan sang pengangguran ini omon-omon. Nah, tapi biar begini, saya pendukung NKRI, harga mati pokoknya. Nanti saya bikin kaos ya pokoknya. Tanpa terasa 6 menit nih ya, capek juga ngomong 6 menit tahu. Sampai lupa nih nyalain rokok. Kenapa saya menyalakan rokok? Karena ini semangat. Dimana begitu nyala rokok terang, itulah semangatnya. Semangat 45, semangat juang yang tidak pernah kunjung padam. Mengenai surat kepada DPR atau MPR yang dikirim oleh tunggu Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, itu udah terkirim katanya. Beritanya begitu ya. Dan tuntutannya ya seperti kemarin-kemarin. Tapi yang menandatangani kayaknya ini cuma 4 orang katanya ya. Salah satunya kalau tidak saya salah sebut Bapak Fakhrul Razi yang dulu pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Yang lain silakan cari di Google ya. Di Google-nya banyak ceritanya, banyak beritanya, bisa dipintir-pintir, bisa dipelunter-pelunter, bisa dipeluntur-peluntur. Oh, pokoknya terserah kalian deh. Hampir 8 menit. Apakah perlu untuk menambah minum kopi? Oh, boleh. Bagi kalian yang bisa memberikan apa namanya? Solusi bagi sesak nafas. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan yang saya dengar berita ini apakah benar atau hoak, saya tidak tahu. Katanya Bapak Jokowi tidak bisa menghadiri peringatan apa itu namanya, Hari Pancasila, hari lahir Pancasila di gedung Pancasila karena Bapak Jokowi sakit karena alergi kulit. Dan saya rasa namanya alergi itu semua orang bisa kena. Mungkin Bapak Jokowi waktu itu makan kepiting ya mungkin ya, jadi kulitnya jadi agak di muka itu kayak ada biduran kalau orang Jawa. Bisa jadi juga karena Bapak Jokowi tidak stres sebetulnya. Bapak Jokowi itu anti stres. Saya sangat yakin orangnya sangat gembira ria kok. Merakyat kok stres. Nah ini aja yang susah nyari duit aja nggak stres, apalagi Pak Jokowi yang duitnya banyak. Ya tidak mungkin stres tuh ya, apalagi cuma ngadepin hal-hal ijazah palsu. Alah, 10 tahun berpuasa dulu. Ngomong kayak ember. Sebetulnya saya juga kangen loh sama satu hal yang saya ingat dalam pikiran saya, dimana karakter Bapak Prabowo itu tidak pernah tergantikan sebelum jadi gemoy. Dan saya ingin mempraktekkan karena saya kangen dan saya senang banget sama Pak Prabowo. Jadi saya praktekkan. Waktu itu unsur gebrak-gebrak, jadi saya mau gebrak-gebrak juga ini. Ijazah jadi urusin.
terusin aja lanjutannya lah, pokoknya karakternya begitu. Dan itu saya sangat suka. Itu terwakili pada saat pidato beliau di dalam sambutan hari lahirnya Pancasila, di mana beliau itu akan menyingkirkan, membuang para maling, para koruptor, para penipu. Tapi hati-hati semuanya ya, udah diancam sama Pak Prabowo. Jadi harus hati-hati. Yang mau korupsi ngumpet-ngumpet ya toh. Jangan sampai ketahuan sama kejaksaan pokoknya. Hati-hati juga dengan kawan baik kalian. Kawan baik kalian itu yang biasanya bagiannya kurang melaporkan ya toh. Seperti kasus di itu di Jawa Barat, kasus itu apa namanya, Basnas ya, Badan Zakat Nasional itu, di mana orang yang melaporkan yang aneh katanya ada di korupsi gitu. Ya udahlah, pokoknya cari di Google lah, capek ngomonginnya. Ini hanya info aja, sepotong-sepotong ya. Tanpa terasa sudah 11 menit saya akhiri omon-omon ini. Semoga kalian mendengarkan, pikiran kalian jadi cerah, berdemokrasi dengan sehat, jangan kebablasan. Karena kebablasan ibaratnya orang telanjang tanpa disadari, oke? Jadi kelihatan gundil-gundil. Oke lah kalau begitu. Sekian dulu dari Broton. Senang terus mau tahu sip NKRI harga mati. Merdeka. Bah.